Hai semuanya. Komunitas analitis berhubungan dengan Anda Guru Markets. Kita mulai dengan ringkasan informasi tentang perusahaan. Sedikit lebih jauh, kita akan mempertimbangkan setiap indikator secara lebih rinci. Jika perlu, Anda dapat berhenti. Kami mengundang Anda untuk melihat setiap parameter korporasi dengan lebih cermat. Ulasan ini berdasarkan data per 17 April 2025. Higiene, 58 organisasi mengambil bagian dalam analisis ini, yang sangat representatif. Hasil untuk perusahaan, 4 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 1,8 poin. Jika Anda melihat secara luas, di pasar A secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa skor rata-rata untuk seluruh pasar saham A secara keseluruhan adalah 1,8 poin. Terhadap dinamika harga pada subkategori 8,6%. Ini tidak mengatakan apapun dengan jelas, tetapi fakta ini perlu diingat. Dengan kapitalisasi pasar subkategori sebesar 1,253 miliar dolar. Kapitalisasi neraca perusahaan adalah 71,56 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori 207 miliar dolar. Setelah membandingkan nilai tukar dan nilai bukunya, kita lihat sebagai berikut. Nilai bukunya sebesar 34,637%. Yang 17% lebih besar dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi keseimbangan organisasi dalam subkategori, baik, 1 poin. Utang perusahaan yang dianalisis berjumlah 37,922 miliar dolar. Utang terhadap nilai buku mewakili 53% ekuitas perusahaan. Peringkat kewajiban utang perusahaan, lumayan, 0 poin. Rasio nilai pasar terhadap keuntungan perusahaan adalah 17. Rata-rata subkategori adalah 23,1, yaitu 26% lebih rendah dari rata-rata subkategori. Penilaian rasio harga pasar terhadap keuntungan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 1 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 21,807 juta dolar. Laba ke depan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 26,645 juta dolar. Dan ini 22,2% lebih banyak dari sekarang. Penilaian proyeksi indikator laba masa depan dibandingkan dengan subkategori, baik, 0,5 poin. Rasio harga terhadap penjualan perusahaan adalah 4,2. Rata-rata subkategori adalah 3,2, yaitu 31% lebih tinggi dibandingkan subkategori. Penilaian indikator harga tukar terhadap pendapatannya dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 89.320 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sebesar 105,540 juta dolar. Yang 18% lebih banyak dibandingkan saat ini.
Penilaian prediksi indikator pendapatan masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Marin penjualan sebesar 24,4%, dengan rata-rata subkategori sebesar 13,6%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 10,8%. Penilaian Marin penjualan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan dalam hal jumlah personel subkategori adalah 17,349%. Ini 71% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah modal setiap karyawan perusahaan adalah sebesar Rp2.686.000. Dan di subkategorinya ada Rp1.574.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 70,6%. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, 0 poin. Besarnya keuntungan setiap karyawan perusahaan adalah Rp157,9.000. Rata-rata di subkategori, $68,100. Dan selisih rata-rata subkategori dengan indikator perusahaan adalah 132%. Penilaian laba per individu karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan per karyawan organisasi adalah $647.000. Di subkategori $499.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 30%. Estimasi bagi hasil per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Kekurangan saham adalah 0,8%, dengan rata-rata subkategori sebesar 1,1%. Ini adalah indikator pemerasan singkat. Pada subkategori, tingkat RSI, 14, sebesar 49%. Harga saham perusahaan saat ini adalah sekitar $154. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $171. Dinamika harga aktual dan perkiraan konsensus sekitar 11%. Mari kita lihat tabel pesanan yang tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan berisi secara mutlak semua keputusan yang dibuat pada musim tertentu oleh sistem informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan benar-benar gratis dan terbuka, tautan di komentar yang dipasangi pin. Sistem penilaian informasi dan referensi Guru Markets keputusan berikut dibuat. Jangan membuka kesepakatan, karena video ini adalah ikhtisar. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir dan menggunakan sistem informasi dan referensi dari Guru Markets.